Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Sinta Wulan Saputri, bersama dengan rekan-rekan saya, ada Atikah Nurul Ummah, Winayati, dan Moh Idris. Pada presentasi ini, kita akan membahas dua tema, yaitu Basnas dan BWI. Untuk Basnas sendiri, kita akan membahas tentang 1. Pengertian dan macam-macam zakat, 2. Tujuan zakat, 3. Hikmah zakat, 4. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, 5. Manajemen pengelolaan zakat, 6. Sistem pengelolaan zakat pada Basnas, 7. Visi dan misi Basnas, 8. Fungsi Basnas, 9. Penghimpunan zakat pada Basnas, dan terakhir 10. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada Basnas. Kemudian untuk tema BWI sendiri kita akan membahas tentang 1. Pengertian wakaf, 2. Dasar hukum wakaf, 3. Rukun dan syarat wakaf, 4. Macam-macam wakaf, 5. Tata cara melakukan wakaf, 6. Profil Badan Wakaf Indonesia atau BWI, 7. Visi dan misi BWI, 8. Sejarah BWI, 9. Peraturan BWI, 10. Tugas dan wewenang BWI, 11. Strategi BWI, dan 12. Peran BWI dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Secara harfiah, zakat mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, dan berkah. Kemudian, secara istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi 1 nisab untuk diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Macam-macam zakat. Secara umum, zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Zakat mal atau zakat harta, yang kedua zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta tertentu setelah memenuhi persyaratan tertentu. Harta-harta yang wajib dizakati adalah 1. Binatang ternak, 2. Emas dan perak, 3. Harta perdagangan atau perniagaan, 4. Hasil pertanian, 5. Hasil tambang dan kekayaan laut, 6. Rikas, 7. Penghasilan dan profesi, 8. Saham dan obligasi, serta investasi perusahaan dan gedung. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua atau muda, pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri berupa bahan makanan pokok. Basnas menetapkan ukuran zakat fitrah sebesar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram. Tujuan pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 antara lain: 1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat. 2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan. 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Hikmah zakat. Hikmah zakat antara lain: 1. Manifestasi rasa syukur. 2. Pembersihan harta. 3. Penyucian jiwa. 4. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 5. Mempersempit jurang perbedaan antara
si kaya dan si miskin. 6. Memberikan rasa kesetiakawanan, gotong royong, dan saling membantu antar anggota masyarakat. 7. Menyebarkan rasa kasih sayang antar sesama, sehingga kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan harmonis dan selaras. Kemudian yang terakhir, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan terdapat 8 asnaf penerima zakat. Antara lain, 1. Fakir. Fakir adalah orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta maupun penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. 2. Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan meskipun memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'allaf. Diterjemahkan secara harfiah sebagai orang-orang yang telah masuk Islam. 5. Riqab. Riqab yaitu menurut istilah syara, riqab ialah budak atau hamba sahaya. Riqab menurut jumhur ahli tafsir adalah budak yang berstatus sebagai muqatab. Mereka diberikan bagian zakat untuk mengentaskan mereka dari sistem perbudakan. 6. Warim, yaitu orang yang terbebani oleh hutang, khususnya yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan berhubungan dengan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Kemudian 7. Fisabilillah, dari kata sabil yang memiliki makna thoriq atau jalan. Jadi sabilillah adalah orang-orang yang sukarela berperang pada jalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya. Perjuangannya semata-mata karena Allah. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Manajemen pengelolaan zakat. Sistem pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Di Indonesia terdapat 2 jenis lembaga pengelolaan zakat, yaitu 1. Badan Amil Zakat atau BAS. 2. Lembaga Amil Zakat atau LAS. BAS adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Bentuk BAS dalam tingkatan wilayah ada 4. 1. Badan Amil Zakat Nasional. 2. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi. 3. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten atau Kota. 4. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan. Kemudian LAS. LAS adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Untuk selanjutnya yaitu sistem pengelolaan zakat pada Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional atau sering disebut Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Dalam undang-undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
Untuk selanjutnya yaitu visi dan misi Basnas. Visi Basnas yaitu menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia. Misinya yang pertama itu mengkoordinasikan Basnas provinsi, Basnas kabupaten atau kota, dan LAS dalam mencapai target-target nasional. Untuk yang kedua, mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional. Yang ketiga, mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial. Untuk yang keempat, yaitu menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini. Untuk yang kelima, yaitu menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional. Yang keenam, menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat. Yang ketujuh yaitu terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia. Yang kedelapan mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Untuk yang terakhir itu mengembangkan kompetensi amal zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia. Untuk selanjutnya yaitu fungsi Basnas. Fungsi Basnas itu ada 8. Yang pertama, perencanaan pengelolaan zakat nasional. Yang kedua, pengumpulan zakat nasional. Yang ketiga, pendistribusian dan pemberdayagunaan zakat nasional. Yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional. Yang kelima, pemberian pertimbangan pembentukan Basnas provinsi dan Basnas kabupaten atau kota. Yang keenam, pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan Basnas provinsi dan Basnas kabupaten atau kota. Yang ketujuh, pengesahan hak amil dan rekas Basnas provinsi dan Basnas kabupaten atau kota. Yang kedelapan yaitu pemberian rekomendasi izin pembentukan LAS. Untuk selanjutnya yaitu penghimpunan zakat pada Basnas. Kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun atau mengumpulkan harta zakat yang diperoleh dari wajib zakat atau muzaki untuk disalurkan kepada penerima zakat mustahik. Adapun jenis penghimpunan dan zakat pada Basnas yakni yang pertama melalui unit pengumpulan zakat, yang kedua secara langsung, yang ketiga upaya sosialisasi zakat. Selanjutnya pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada Basnas. Program penyaluran zakat pada Basnas antara lain yang pertama yaitu di bidang ekonomi seperti sekolah kewirausahaan, program pemberdayaan daufah pengusaha, program pengembangan pertanian dan peternakan. Untuk program Basnas yang kedua yaitu di bidang sosial seperti program beasiswa Basnas, Rumah Sehat Basnas Indonesia, program pengembangan pendidikan dan pesantren. Untuk program yang ketiga yaitu di bidang advokasi seperti Pusat Kajian Strategis Basnas atau Puskas, Lembaga Peduli Migran. Untuk yang keempat yaitu program Basnas di bidang zakat community development. Terima kasih. Pengertian wakaf. Kata wakaf atau kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan
atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Dalam istilah syariat, secara umum wakaf adalah jenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan atau memilihkan, kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah pembentukan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraannya. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat-syarat wakaf. Yang pertama yaitu rukun wakaf. Rukun wakaf yaitu ada 4. Yang pertama al-wakif, yang artinya orang yang berwakaf. Yang kedua yaitu al-mauquf, yang artinya benda yang diwakafkan. Yang ketiga yaitu al-mauquf alihi, yang artinya yaitu orang yang menerima wakaf. Yang keempat yaitu sigat, yang artinya ihdar atau wakaf atau ijab dan qabul. Nah, yang kedua yaitu syarat-syarat wakaf. Syarat-syarat wakaf yaitu ada 2, yaitu syarat wakif. Yang kedua yaitu syarat mauquf. Syarat yang pertama yaitu syarat wakif itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama merdeka, harus merdeka. Yang kedua yaitu berakal sehat. Yang ketiga baligh. Yang keempat tidak dalam keadaan bangkrut. Yang kedua yaitu syarat mauquf yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama benda yang diwakafkan harus berharga atau yang bernilai. Yang kedua yaitu benda tersebut adalah milik pewakaf sepenuhnya, gak ada persyaratan sama sekali. Yang ketiga yaitu benda yang diwakafkan harus diketahui keberadaannya. Yang keempat yaitu benda tersebut dapat dipindahkan pemilikannya dan dibenarkan untuk diwakafkan. Yang kedua yaitu dasar-dasar hukum wakaf. Kalau menurut Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 77, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebijakan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Kalau menurut hadis yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Abu Hurairah, yang artinya telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Hath, telah meriwayatkan kepada kami Ibnu al-Mubarak, telah meriwayatkan kepada kami Tolah bin Abi Sa'id telah berkata, saya mendengar Sa'id bin al-Muqburi menurunkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan kepada bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan atau mewakafkan kuda di jalan Allah karena imannya kepada Allah dan membenarkan akan janji-janjinya, maka makanannya, kotorannya, dan kencingnya dalam penilaian Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan di hari kiamat. HR Bukhari di Al-Jami' Al-Musnid nomor 2853. Wakaf. Pihak yang pertama yaitu pihak tertentu yang disebut muayyan. Muayyan adalah penerima manfaat merupakan seorang atau sekumpulan orang tertentu saja dan tidak boleh diubah. Yang kedua yaitu pihak tidak tertentu yang disebut ghairu muayyan, adalah manfaat wakaf yang diberikan tidak ditentukan secara terperinci, contohnya kepada fakir miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Syarat yang kedua yaitu syarat sigat, yaitu dibagi menjadi 4. Syarat yang pertama yaitu ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal karena akan menjadi tidak sah jika ucapan mengandung batas waktu yang tertentu. Yang kedua yaitu ucapan bisa direalisasikan segera tanpa ada syarat-syarat tambahan. Yang ketiga yaitu syarat ucapan bersifat pasti. Yang terakhir yaitu ucapan tidak mengandung syarat yang bisa membatalkannya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf yaitu ada 5. Yang pertama yaitu wakaf berdasarkan batasan waktunya. Wakaf berdasarkan batasan waktunya yaitu dibagi menjadi 2. Wakaf abadi, yang kedua
yaitu wakaf sementara. Dan wakaf yang kedua yaitu wakaf berdasarkan penggunanya. Itu juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama wakaf langsung, yang kedua yaitu wakaf produktif, yang ketiga yaitu wakaf berdasarkan penggunaan. Itu juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu wakaf sosial yang disebut khairi, yang kedua yaitu wakaf keluarga disebut durri, yang ketiga yaitu wakaf gabungan disebut mustaro. Selanjutnya yang keempat yaitu wakaf berdasarkan manajemennya. Yang pertama yaitu wakaf yang dikelola oleh wakif. Yang kedua yaitu wakaf yang dikelola oleh orang lain yang ditunjuk oleh wakif. Yang ketiga yaitu wakaf yang dokumennya telah hilang. Yang keempat yaitu wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Yang selanjutnya yang kelima yaitu wakaf berdasarkan jenis barangnya. Wakaf berdasarkan jenis barangnya yaitu mencakup semua jenis harta dan benda. Di antara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok berupa tanah, bukan berupa pertanian. Yang selanjutnya yaitu tata cara melakukan wakaf. Dalam perwakafan, tata cara melakukan wakaf secara umum yaitu ada 5. Yang pertama yaitu wakif atau pewakaf menghadap nazir atau pihak penerima di hadapan pejabat pembuat akte ikrar wakaf yang disebut PPAIW. Adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk membuat akte ikrar wakaf yang disebut AIW. Jika wakaf dilakukan untuk jumlah tidak tertentu, nazir tidak wajib hadir. Yang kedua, akte wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan membawa 2 orang sebagai saksi. Yang ketiga yaitu ikrar dapat menyatakan secara lisan atau tulisan serta diungkapkan dalam AIW oleh PPAIW. Yang keempat yaitu PPAIW menyampaikan AIW kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia yang disebut BWI untuk dibuat atau dimuat dalam register umum wakaf pada BWI. Yang kelima yaitu wakif wajib membawa dokumen sah dan asli atas harta atau aset yang ingin diwakafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Nur Uman dengan NIM 076. Di sini akan menjelaskan tentang profil Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Nah, kelahiran BWI sendiri merupakan perwujudan dari amanah yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, kehadiran BWI sendiri, kawan-kawan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Jadi BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, kita masuk ke sejarah Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI sendiri berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan-perwakilan di provinsi. Anggota BWI dapat dilantik dan diberhentikan oleh presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20-30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Lalu struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Nah, masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawasan.
Nah, sekarang kita masuk ke visi dan misi dari BWI. Visi dan misi dari BWI sendiri yaitu visinya terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat yang mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan baik dalam skala nasional maupun internasional. Sedangkan misinya yaitu menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi serta harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kita masuk ke sejarah Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI sendiri berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan-perwakilan di provinsi. Anggota BWI dapat dilantik dan diberhentikan oleh presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20-30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Lalu struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Nah, masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawasan. Nah, selanjutnya masuk ke peraturan BWI. Nah, BWI sendiri diatur dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini tuh terbit pada tanggal 27 Oktober 2004. Nah, lalu pada tanggal 15 Desember 2006 muncul Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selanjutnya, pada 13 Juli 2007 terbit Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 tentang terbentuknya BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Lalu setelah itu pada 9 Juni 2011 Kepres Nomor 3/M Tahun 2011 muncul tentang BWI periode kedua. Lalu yang terakhir pada 19 Oktober 2014 terbitlah Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 177/M tahun 2014 tentang periode ketiga. Lalu kita masuk ke tugas dan wewenang BWI. Apa aja sih tugas dan wewenang BWI itu? Nah, yang pertama Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia atau BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pembinaan terhadap nazir dan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang ketiga, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dari internasional serta harta wakaf benda terlantar. Yang keempat, memberikan pertimbangan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang kelima yaitu memberikan pertimbangan dan atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Yang ketujuh, ada menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazar dan mengingatkan kembali nazir yang telah habis masa baktinya. Yang kedelapan yaitu memberhentikan dan mengganti nazir apabila dipandang perlu. Yang kesembilan, memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menentukan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
Lalu kita masuk ke strategi BWI. Apa aja sih strategi BWI itu? Nah, yang pertama ada meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional. Yang kedua, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Yang kelima, mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf. Yang keenam, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang ketujuh, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dan yang kedelapan, ada menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional maupun internasional. Lalu ada peran Badan Wakaf Indonesia dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Nah, peran BWI sebagai lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga bertanggung jawab dalam membina nazir agar menjadi lebih profesional. Misalnya dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan pengelolaan harta wakaf, penerbitan buku-buku wakaf, dan yang lainnya. Apalagi sekarang teman-teman tahu bahwa pengembangan wakaf ini telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tersebut. Nah, maka tidak ada alasan lagi jika pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia tertinggal dari negara-negara lain di dunia, karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.